Waalaikumsalam, Masya Mas Allah. Salvaro. Gimana Salam kabarnya, kenal. Mas? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang Antum? Alhamdulillah, kabar baik juga. Antum gimana? Teman-teman yang lain Alhamdulillah. juga. Sekarang lagi di mana Bang? Posisi sekarang lagi ada di Konya, Mas. Di Turki, Konya. Ya. Antum berarti di Mesir juga sekarang ya? Atau di Alhamdulillah. Indonesia? Saya di Mesir. Oh, Masya Allah. Ini sorry ya, agak ribut nih. Soalnya saya di tempat belajar mahasiswa gitu kan. Dan di belakang saya ada yang ngobrol-ngobrol gitu. Tapi insya Allah nggak ganggu kan? Insya Allah aman Bang. Jelas Insya kok. Allah. Oke. Mungkin waktu Antum berbicara baru nyalain mic aja Bang biar tidak itu. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Bang Nanda Ahmad Basuki SAG langsung dari Turki. Narasumber kita ucapkan selamat datang Bang, ahlan wa sahlan. Kami teman-teman komunitas Mahasiswa Riyadh Development, khususnya teman-teman scholarship hunter yang ingin mencari atau memburu beasiswa seperti Antum. Mungkin langsung saja saya izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua PPMI Mesir, yang terhormat Koordinator Mahasiswa Riyadh Development yang telah bergabung bersama kita. Alhamdulillah, Kak Alifah Mei Kholidah LC. Yang terhormat Ketua Mahasiswa Riyadh Development Sirojul Umam. Dan yang kami banggakan materi kita yang alhamdulillah sudah bergabung barusan, Bang Nanda Ahmad Basuki SAG. Dan teman-temanku seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dan dapat menggelar webinar kita di kali hari ini, di siang di Mesir dan malam di Indonesia. Kalau Bang Nanda di Turki jam berapa Bang sekarang? Sekarang jam 2:30, Mas. 14.33. Beda 1 jam dari Mesir, 4 jam dari Indonesia. Kalau di Turki sendiri, nama kotanya? Di Turki, di Konya. Tempat Maulana Rumi, tahu? Biasanya itu sering quote-quote-nya tersebar di dunia. Nah, di sini tempat beliau meninggal. Di Konya. Jalaluddin Rumi, salah satu Betul. sufi. Masya Allah. Berarti makam beliau di sana ya, Bang? Betul, Mas. 5 menit, setengah jam dari asrama saya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di siang, sore, serta malam. Walaupun beda-beda waktunya, insya Allah niat kita sama. Semoga kita semua bisa menimba ilmu dari Bang Nanda yang bisa kita ambil. Dan semoga ilmu dari Bang Nanda bermanfaat. Sebelum kita mulai sharing di sore hari ini, marilah kita bersalawat bersama dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan sebelum kita beralih ke tahap selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alvaro Melinio Pratama, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Syariah Islamiyah. Dan izinkan saya selaku moderator yang akan memandu teman-teman semua pada sharing atau pada webinar pada sore hari ini dengan bertemakan tips mendapatkan beasiswa YTB dalam kurung Turki Burs Lari dengan jurusan Islamic Studies. Marilah kita mulai bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sudah bergabung Bang Nanda bersama kita. Insya Allah kita akan tahu apa aja sih kiat-kiatnya biar kita bisa mendapatkan beasiswa YTB, khususnya dalam jurusan Islamic Studies. Bersama pemateri kita yang tadi sudah kita tahu dan Alhamdulillah sudah bergabung, Bang Nanda Ahmad Basuki SAG. Bismillah, semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau, belajar di negeri dua benua, atau yang kita kenal atau yang kita sebut Turki. Dan sebelum kita beralih kepada pemaparan beliau, kita ingin mengenal beliau secara lebih dekat. Mungkin operator minta tolong untuk menampilkan CV beliau. Saya izin membaca, Bang. Mungkin kalau ada yang salah, bisa bantu koreksi, Bang. Nama beliau Bang Nanda Ahmad Basuki SAG. Beliau, riwayat pendidikan beliau mengambil madrasah aliyah di Sumatera, Toalib Parabaik, Sumatera Barat. Mungkin teman-teman ada yang dari sini, yang dari Sumatera Barat. Boleh sharing-sharing ke depannya nanti sama-sama. Berarti antum dari Sumatera ya, Bang? Iya, betul, Mas. Saya aslinya Jambi. Iya. Beliau berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kalau boleh tahu, Bang, mengambil jurusan apa S1-nya? S1-nya Usuluddin, jurusannya hadis, Mas. Iya. Jurusan prodinya apa? Prodinya hadis, ilmu hadis, ya. Dan sekarang beliau melanjutkan S2 di Necmettin Erbakan University, Turki, di kota Konya tadi, di kota Konya. Dan alhamdulillah beliau banyak sekali pengalamannya, salah satunya beliau merupakan CEO atau Director dari Instagram dan website @santri.tulen. Kalau boleh tahu @santri.tulen apa tuh, Bang? Mungkin bisa bantu. Itu semacam komunitas santri ya. Jadi kalau ada santri-santri yang suka nulis gitu bisa ngirim ke website Santri Tulen. Kita juga ada Instagramnya. Itu juga sosial media untuk sharing-sharing video, foto tentang kehidupan santri lah. Kayak gitu, Mas. Iya. Mungkin teman-teman bisa untuk tulisan dari teman-teman santri lainnya ya, Bang. Mungkin bisa bantu tulis di kolom chat, Bang, @santri.tulen. Nanti teman-teman bisa melihat di situ. Insya Allah. Dan selanjutnya beliau merupakan presenter dari atau di International Student Community Speaking Club pada tahun 2021. Berarti tahun ini ya, Bang. Dan beliau merupakan speakers atau pembicara di Design of CSS MORA Sunan Kalijaga, Yogyakarta University pada tahun 2018. Dan tentunya masih sangat banyak pengalaman beliau, tapi mohon maaf saya tidak bisa membaca semuanya karena terbatasnya waktu. Dan beliau memiliki prestasi yang sangat banyak. Beliau merupakan awardee dari PBSB. PBSB ini kalau nggak salah beasiswa santri ya, Bang? Betul. PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Program Beasiswa Santri Berprestasi. Kebetulan kemarin kami MYD juga habis mengundang Bang Hamdi, beliau juga PBSB. Mungkin kan? Itu teman-teman saya banget itu. Iya, itu 10 tahun kita bareng ya. Oh gitu, Bang, Masya Allah. Teman tuh. Bang Hamdi juga katanya PBSB dan beliau sekarang insya Allah mau lanjut di ke Oxford, LPDP. LPDP Hunter. Jadi kemarin kita juga habis buat event sama beliau, Bang. PBSB from the Ministry Religion of the Republic Indonesia at Kalijaga University pada tahun 2015. Dan beliau merupakan juara satu in the call for paper competition held by the Yogyakarta University pada tahun 2018. Dan beliau juga of Santri and Scholarship Majoring in Computer Engineering at Yogyakarta
Nahdlatul Ulama University. Jadi teman-teman semua bisa melihat bahwasannya penting dalam dunia nulis-menulis. Mudah-mudahan kita nih bisa mengambil istifadah dari beliau banyak dalam dunia tulis-menulis, khususnya semoga kita juga bisa menyusul beliau untuk mendapatkan beasiswa di Turki untuk melanjutkan pendidikan kita ke depan. Alhamdulillah sangat banyak CV beliau, tidak mungkin saya bisa membaca semuanya, tapi mungkin saya izin Bang hanya bisa membaca beberapa. Dan beliau memiliki Instagram juga ada @nanda_ahmad_b. Mungkin teman-teman bisa follow beliau kalau ingin tahu bagaimana kehidupan di Turki, dan semoga kita semua juga bisa menyusul beliau seperti apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja CV yang saya bacakan, sedikit perkenalan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan langsung oleh Bang Nanda. Untuk teman-teman semua, nanti kalau pada sesi pertanyaan setelah pemaparan beliau, antum bisa nulis di kolom chat, tetapi kami akan mendahulukan untuk orang yang angkat tangan atau membuka mic. Mungkin pertanyaan habis ini, belum masuk sesi pertanyaan. Dan sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan dari Bang Nanda Ahmad Basuki SAG. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman, langsung saja ya. Ini saya sudah, sebelumnya saya terima kasih kepada moderator dan juga kepada tim My Sisir Youth Development. Wah, luar biasa. Semoga acaranya ini terus berlanjut dan memberi manfaat kepada seluruh orang yang menginginkan. Insya Allah. Oke, langsung saja pada malam hari ini, pada siang hari ini dari Turki, kita akan membahas tentang bagaimana tips meraih beasiswa YTB dengan jurusan Islamic Studies ya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan sunum, maaf itu bahasa Turki, menyiapkan PPT. Ini lebih umum ya, tidak hanya untuk Islamic Studies. Jadi semua jurusan bisa berpotok dengan PPT ini. Baik, langsung saja. Tadi sudah perkenalan, saya ingin memperkenalkan sedikit lagi, ngulang ya. Nama saya Nanda Ahmad Basuki. Saya dipanggil Ahmad biasanya, tapi dulu dipanggil Nanda. Saya merupakan alumni Parabe Sumatera Barat dan S1-nya di UIN Sunan Kalijaga dengan beasiswa PBSB. Dan sekarang sedang lanjut kuliah S2 dengan jurusan hadis teologi di Necmettin Erbakan University. Nah, Necmettin Erbakan ini dalam bahasa Arab adalah Najmuddin Erbakan ya sebenarnya, bukan Necmettin. Itu diambil dari bahasa Arab. Jurusan hadis S2 beasiswa YTB. Dan teman-teman yang pengen nanti tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung follow Instagram saya. Saya juga punya YouTube teman-teman, Nanda Ahmad Basuki. Di situ juga ada membahas tentang beasiswa YTB. Sudah banyak video tentang YTB ya, sebenarnya saya kupas banyak, tapi sekarang sudah berganti tema yang saya bahas di YouTube. Di Telegram saya juga punya Telegram teman-teman. Di sana juga ada grup yang saya olah juga, beasiswa Turki. Di sana juga sudah ada 7.000 anggota yang juga saling sharing untuk mendapatkan beasiswa YTB. Di sini juga ada WhatsApp jika teman-teman pengen dimasukkan ke grup beasiswa YTB 2022. Silahkan nanti di chat, oke? Oke, selanjutnya. Bang Nanda, maaf. Mungkin nanti bisa minta linknya, Bang. Boleh, nanti saya share. Insya Allah saya share. Saya share semua PPT-nya juga saya share, insya Allah. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya. Baik, sama-sama. Dalam seminar kali ini, saya sudah membuat list daftar isinya yang akan kita pelajari, yang akan kita sharing, diskusikan bersama. Yang pertama, kita akan sharing tentang beasiswa apa saja yang ada di Turki, kemudian pendidikan di Turki seperti apa, kemudian juga kenapa harus di Turki, gambaran umum YTB, fasilitas, syarat, tahap-tahapnya, benefitnya, tips mendapatkan YTB, dan juga tantangan kuliah di Turki. Ya, insya Allah ini sudah lengkap bagi teman-teman yang gabung di acara hari ini. Insya Allah ini bermanfaat banget untuk modal teman-teman mengikuti beasiswa YTB di tahun 2022. Oke, ini teman-teman adalah
beasiswa yang ada di Turki. Jadi tidak hanya YTB ya, beasiswa untuk pelajar asing yang bisa mengantarkan mereka ke Turki itu banyak sekali sebenarnya. Itu kemarin saya lihat ada 10-11-an, lebih malah. Tapi yang paling masyhur itu di sini ada 6 yang saya sudah cantumkan dan buat PPT-nya. Yang pertama adalah yang akan kita bahas hari ini yaitu Türkiye Bursları atau beasiswa pemerintah Turki. Nah, beasiswa YTB ini beasiswa untuk semua jenjang S1, S2, dan S3 dan juga untuk beasiswa researcher atau peneliti. Kemudian yang kedua itu ada beasiswa Diyanet Bursları atau sering kita kenal itu Türkiye Diyanet Bursları, TDV. Ya, TDV. Türkiye Diyanet Vakfı. Pardon, Syekh. Nah, itu beasiswa pemerintahan Turki untuk S1, S2, dan S3 khusus untuk jurusan keagamaan. Kalau tadi yang YTB untuk semua jurusan, kalau untuk TDV ini khusus untuk keagamaan saja. Nah, kemudian ada yang ketiga ini, beasiswa pemerintahan Turki atau Imam Hatip. Jadi, teman-teman yang lulus SMP atau punya adik yang baru lulus SMP, bisa diberangkatkan ke Turki menggunakan beasiswa Imam Hatip. Dan selanjutnya ada, apa ini? Beasiswa ISDB. Jadi, 1 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, YTB itu bekerja sama dengan Islamic Development Bank. Mereka kerjasama untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar untuk kuliah di Turki dengan jurusan yang berkaitan dengan bank, seperti bank syariah, akunting, dan sebagainya. Kemudian juga ada lembaga wakaf. Di Turki banyak sekali lembaga wakaf yang memberikan beasiswa kepada para mahasiswa asing untuk S2 dan S3. Kemudian juga ada beasiswa pemerintahan wilayah Turki. Jadi gini, teman-teman misalnya datang ke Turki, kuliah S1, S2, S3, dan mandiri tanpa beasiswa, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman ke pemerintahan wilayah di Turki untuk meminta beasiswa dari mereka, dan biasanya akan dikasih gitu dengan mudah. Tapi biasanya beasiswa pemerintahan wilayah, bagian wilayah di Turki, itu khusus untuk orang Syria biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah universitas jurusan Islam terbaik di Turki. Di sini ada 2 list ya teman-teman. Sebelah kiri adalah 10 universitas terbaik yang ada di Turki. Yang pertama ada Hacettepe Universitesi. Jadi university dalam bahasa Turkinya itu Universitesi. Nah, itu yang pertama Hacettepe, kemudian ada Orta Doğu Teknik Universitesi dan sebagainya. Teman-teman bisa cek di sini. Adapun universitas dengan jurusan keagamaan terbaik di Turki itu ada di bagian tabel sebelah kanan. Itu adalah 18 list universitas dengan jurusan Islam terbaik di Turki. Yang pertama ada İnönü Üniversitesi, yang kedua Hitit, yang ketiga Necmettin Erbakan Universitesi. Nah, universitas saya ini termasuk universitas terbaik dalam jurusan keagamaan, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Di sini bagian kiri, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Kursor kelihatan, Bang. Alhamdulillah. Oke. Di bagian kiri itu adalah universitas saya, Fakultas Keagamaan ya, yang gede ini. Ini Fakultas Keagamaan dan Pendidikan. Jadi fakultas yang lain juga ada tapi terpisah jauh-jauh gitu, terpisah-pisah kampusnya. Kemudian di sini ada penampakan kotakonya dari malam hari, dan setelahnya ada makam Maulana Jalaluddin Rumi, dan paling kanan lagi ada foto orang menari tari sufi atau sema dance kita bilangnya. Nah, ini ada dekonya. Oke, selanjutnya kenapa harus di Turki gitu? Kenapa harus kuliah di Turki? Apa alasannya gitu? Di sini saya sudah membuat 9 alasan yang teman-teman bisa buat untuk meyakinkan orang tua teman-teman, misalnya kenapa kok harus di Turki, kenapa nggak di Eropa atau langsung di Timur Tengah gitu kan. Nah, ini ada 9 alasannya. Ya, salah satu alasannya yang tidak saya tulis, nanti bisa jalan-jalan dan menikmati suasana indahnya Turki. Itu tadi ini tidak saya tulis. Yang pertama, alasannya itu fasilitas belajar yang lengkap, modern, dan terdigitalisasi. Nah, di Turki ini karena sudah mengadopsi sistem Eropa yang digital banget gitu ya, mereka juga mengaplikasikan hal itu di universitas mereka. Seperti ketika teman-teman datang ke Turki langsung belajar di universitas, mereka akan memberikan kartu
mahasiswa. Dan kartu mahasiswa itu langsung terhubung dengan sistem negara, langsung terhubung dengan sistem transportasi. Itu satu kartu itu untuk semua, untuk kesehatan, untuk apa ya? Ketika masuk kampus pun juga harus pakai kartu itu. Jadi nanti harus tapping. Kalau tanpa kartu itu kita akan lost gitu, kita akan hilang di Turki itu. Kemudian juga sistem serba internet. Sistem pendidikannya serba internet. Kalau teman-teman udah terdaftar di universitas dan pengen mendapatkan kartu kartu keterangan pelajar, itu teman-teman bisa langsung ketik di internet, langsung di print langsung. Jadi tidak perlu datang ke univ minta ini minta itu. Jadi tidak perlu. Jadi sudah serba digital. Kemudian yang selanjutnya perpaduan budaya timur dan barat. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui ya, di Indonesia itu formal sekali, SMP, SMA, SD itu pakai pakaian yang formal gitu. Tapi di Turki itu pakainya bebas, tidak seformal Indonesia. Dan juga dönem itu semesternya, awal semesternya itu udah meniru barat. Jadi awal semester itu di bulan Februari dan September. Dan semuanya juga serba modern ketika pembelajarannya, yaitu menggunakan proyektor, menggunakan whiteboard yang yang layar sentuh dan sebagainya. Tapi itu paling banyak yang ada di Turki. Oke. Selanjutnya pendidikan mengadopsi sistem Eropa, namanya Bologna Sistemi. Nah, Bologna Sistemi ini adalah kalau teman-teman nanti kuliah di Turki dan lulus dengan ijazah Turki, ijazah teman-teman itu bisa digunakan di seluruh Eropa tanpa harus penyetaraan. Itu Bologna Sistemi. Kemudian juga biaya hidup dan kuliah di Turki itu sangat terjangkau dan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Apalagi kemarin di Turki ada devaluasi lira Turki ya. 1 lira sekarang 1.000. Ketika saya datang 1 lira itu 2.500 rupiah. Wah, itu sangat menguntungkan kita orang Indonesia yang dikirim uang dari Indonesia. Kemudian juga sarana prasarana umum di Turki itu juga sangat lengkap. Ada bus, dolmus, tramway, skuter. Skuter itu juga bisa kita gunakan dan ada di mana-mana, tinggal kita scan pakai QR code gitu kan. Kemudian juga kota di Turki itu sangat bersih, rapi dan nyaman untuk ditinggali. Itu pasti karena mereka mengadopsi meniru Eropa lah. Kemudian juga gelar di Turki, ijazah di Turki diakui internasional. Dan khususnya untuk dokter, teman-teman yang mungkin di sini ada yang SMA dan ingin lanjut ke kedokteran, di sini ketika teman-teman lulus dokter itu ijazahnya seperti S1 dan S2 di Indonesia, seperti spesialis lah di Indonesia. Kemudian juga kalau belajar di Turki itu memiliki relasi yang sangat luas karena mahasiswanya internasional dari Barat, Timur, Asia, dari mana aja ada gitu. Dan juga memiliki kesempatan exchange di Eropa yang lebih besar. Kemudian juga di Turki adalah negara yang aman dan semua serba digital. Misalnya kalau ada satu orang teroris saja datang ke Turki, mereka itu harus memiliki namanya identitas. Dan identitasnya itu terhubung di seluruh sistem negara. Kalau dia melakukan terorisme, teman-temannya, keluarganya itu akan terdetek sistem dan mereka akan langsung ditangkap gitu. Maksudnya sistem keamanan di Turki itu sudah bagus, dari militer, dari ekonomi dan sebagainya itu udah bagus dan cocok untuk ditinggali teman-teman, dan tidak perlu takut dengan kejahatan terorisme dan sebagainya. Insya Allah di sini aman ya. Oke, kita lanjut. Gambaran umum beasiswa YTB. Nah, kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu gambaran umum beasiswa YTB. YTB itu sebenarnya adalah singkatan, kita akan bahas ya. Jadi, teman-teman pada umumnya tahu beasiswa pemerintah Turki. Nah, beasiswa pemerintah Turki, bahasa Turkinya adalah Türkiye Bursları atau Turkish Scholarship. Sementara kata YTB itu adalah kata yang diambil dari pengelola beasiswa ini, yaitu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Itu adalah beasiswa yang mengurus mahasiswa asing untuk datang ke Turki. Beasiswa pemuda asing lah, kira-kira kita bisa artikan seperti itu. Saya pun kesulitan mengartikan ini apa YTB sebenarnya. Kemudian negara yang mendaftar beasiswa YTB ini ada 170 negara dari seluruh dunia. Dan total pendaftar di tahun 2021 kemarin, tahun ini ya, Januari kemarin itu ada 165.000 pelajar dari seluruh dunia. Itu banyak sekali. Dan teman-teman nanti akan berjuang untuk mendapatkan satu di antara 165.000 pelajar itu, kuota itu. Kemudian total pendaftar YTB di Indonesia itu
tahun saya ada 9.000, tahun 2021 ini saya tanya ke teman saya itu sekitar 12.000 sampai 15.000, nggak ada angka pastinya. 15.000 orang dari Indonesia mendaftar YTB dan yang diterima tahun 2021 hanya 45 orang. Wah, ini emang sulit. Makin lama makin sulit karena peminatnya makin meningkat gitu tiap tahunnya. Dan dari 162.000 pelajar di dunia ini yang diterima nanti YTB hanya 1.000 orang. Dari 178 negara yang diterima 1.000 orang dan setiap angkatannya itu sekitar 1.500 orang sampai 1.000 orang setiap angkatannya setiap tahunnya yang dikirim ke Turki. Dan pembukaan pendaftaran YTB itu biasanya dimulai di bulan Januari sampai bulan Maret. Oke. Fasilitas, ya, ini fasilitas beasiswa YTB. Kalau kita menjadi awardee, kalau kita melihat suatu beasiswa, pasti yang kita lihat itu fasilitas. YTB dapat fasilitas apa? LPDB dapat fasilitas apa? Nah, YTB ini dapat fasilitas apa aja sih? Nah, ini ada berapa ini? Ada 5 fasilitas yang akan kita dapatkan. Yang pertama tiket keberangkatan dan pasca studi. Tiket berangkat pertama dan nanti kalau setelah selesai studi nanti akan dibelikan tiket lagi untuk pulang ke negara masing-masing. Kemudian juga uang bulanan. Untuk S1 ada 900 lira. Waktu itu 1 lira itu 2.500, berarti dikali 250% lah. Berarti waktu itu sekitar 3 jutaan, 2 jutaan 900 lira. Kemudian S2 itu 1.100 lira, tapi sekarang sangat udah tidak berharga lagi uang Turki karena devaluasinya luar biasa di tahun ini, bahkan dalam 2 bulan terakhir ini. Dan untuk S3 ada 1.600 lira, ya sekitar 1.700.000 lah satu bulannya untuk S3. Dan itu memang perubahan yang luar biasa dari 2 tahun yang lalu. Kemudian juga fasilitasnya yang diberikan selain tiket, uang bulanan dan itu 2 itu, kita juga diberikan akomodasi. Nanti ketika datang ke Turki langsung ditempatkan di asrama pemerintah. Kalau nanti di asrama pemerintah itu penuh, nanti akan langsung dipindahkan ke asrama swasta. Dan kemudian juga bagi teman-teman yang datang ke Turki itu langsung diberikan jaminan kesehatan, namanya Sigorta. Jadi nanti sakit apa, sakit gigi, operasi ini, operasi itu, semua ditanggung pemerintah. Jadi teman-teman tidak akan mengeluarkan uang sepersen pun. Itu jaminan kesehatan dari pemerintah. Dan kemudian juga kan di sini pasti banyak juga teman-teman yang sedang S1 dan pengen S2 atau S3 di Turki. Teman-teman yang mendapatkan beasiswa YTB setelah tahun pertama nanti akan ditaruh di asrama dan tahun kedua nanti boleh keluar asrama. Ketika teman-teman S2, S3 keluar dari asrama dan menyewa apartemen, itu mereka akan mendapatkan uang tambahan. F-Barman namanya, yaitu 750 TL. Jadi, kalau S2 sewa rumah, bulanannya dapat 1.100 ditambah 750. Jadi 1.850 TL tiap bulannya akan dikasih kalau dia stay di rumah gitu ya. Itu adalah fasilitasnya. Ada 5 dan ini ini bisa kita katakan lengkap sekali. Kita tinggal ikut seleksi, datang ke Turki, semua aman gitu. Nggak perlu lagi nanti ketika datang ke Turki, nanti tinggal di mana, nanti makan di mana, tidak perlu karena semuanya udah dilihat udah diperhatikan, difasilitasi oleh negara Turki seperti itu. Nah ini teman-teman syarat dan pendaftaran YTB. Syarat pendaftaran YTB, teman-teman mungkin yang belum tahu, umurnya untuk S1 maksimal umur 21 ketika mendaftar. Ketika mendaftar umur 21. Kemudian untuk S2 maksimal 30 tahun, untuk S3 maksimal 35 tahun, dan untuk researcher, pada peneliti bisa apply beasiswa ini maksimal umur 45 tahun. Nah, kemudian ada juga batasan nilainya. Batasan nilai untuk pendaftar S1 berarti nilai rata-rata di SMA-nya, ijazah SMA-nya, transkripnya adalah 70 rata-ratanya. Untuk S2 dan S3 75%, artinya 75 rata-rata. Dan untuk dokter itu rata-rata 90. Nah, karena memang dokter itu kan berkaitan dengan nyawa, makanya harus 90
nilainya rata-rata 90%. Baik. Kemudian untuk pendaftaran, teman-teman nanti saya akan share juga link untuk mendaftar YTB. Di sana teman-teman silakan mendaftar harus benar rinci dari awal sampai akhir dengan lengkap. Kemudian juga mempersiapkan dokumen pribadi seperti paspor kalau ada, kemudian juga KTP yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian juga ijazah dan transkrip dari SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau bisa ketika nanti mendaftar, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, walaupun tidak wajib. Kemudian untuk rekomendasi, kemudian juga harus menyiapkan surat rekomendasi dari tokoh ataupun akademisi yang teman-teman kenal. Misalnya kalau teman-teman sudah selesai S1 bisa minta surat rekomendasi dari dosen, dari supervisor, dari rektor atau dekan dan sebagainya. Kemudian juga bisa minta dari tokoh, misalnya dari ustadz yang ada di kampung teman-teman, atau misalnya kalau punya relasi dengan Yusuf Mansur, minta ke Yusuf Mansur dan sebagainya. Kemudian juga yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran YTB adalah letter of intent. Bagi teman-teman yang mau daftar S2 dan S3, syarat untuk mendaftar YTB mereka adalah menyiapkan LOI, letter of intent, yaitu di dalam letter of intent itu nanti ada yang namanya mini thesis. Jadi ketika diterima di Turki, mereka sudah ada gambaran, oh aku nanti mau membahas tentang pemikiran Rumi misalnya, atau pemikiran ini dan ini dan ini. Dan itu harus dicantumkan ketika pendaftaran YTB. Itu diwajibkan untuk S2 dan S3, yang mau daftar S2, S3. Adapun dari teman-teman yang SMA atau Madrasah Aliyah mau daftar S1, ada letter of intent juga, tapi isinya nanti lebih mirip ke motivation letter. Jadi bukan mini tesis atau mini disertasi. Dan ini formatnya bisa teman-teman cek ketika pendaftaran. Kemudian juga ketika mendaftar, teman-teman harus menyiapkan sertifikat bahasa kalau ada ini, karena di YTB tidak mewajibkan punya IELTS, punya TOEFL sekian-sekian, tidak ada, karena nanti ketika sampai di Turki diharuskan ikut kelas bahasa Turki. Dan juga selain itu juga teman-teman harus mempersiapkan sertifikat juara, penghargaan, volunteering, dan juga kepanitiaan, menjadi ketua panitia, menjadi peserta, dan sebagainya. Itu harus disiapkan karena itu sangat menunjang nanti agar panitianya yakin, oh orang ini aktif di kegiatan dan ini layak untuk kita berikan beasiswa. Itu sangat penting. Selanjutnya, ini adalah tahap seleksi beasiswa YTB. Nah, tahap seleksi beasiswa YTB Januari sampai Maret itu biasanya pendaftaran. Setelah pendaftaran ditutup, nanti April, Mei, Juni itu adalah seleksinya. Juni, Juli itu nanti pengumuman siapa yang lolos berkas. Setelah dapat pengumuman lolos berkas, mereka juga akan diberikan email undangan untuk wawancara. Nah, kalau wawancaranya offline itu biasanya ada di Jakarta atau di Aceh. Ya, waktu tahun lalu, tahun ini 2021 dan 2020, karena salah itu seleksi wawancaranya online, jadi melalui Zoom. Tapi mungkin tahun 2022 ini udah offline karena corona sudah mulai membaik ya. Kemudian di bulan Juni sampai Juli itu seleksi wawancara. Waktu itu setelah saya lolos seleksi berkas, diumumkan lolos, itu ada waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan wawancara. Nah, disitulah harus mempersiapkan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian setelah seleksi wawancara, 1 Juni, Juli, Agustus, 1 bulan setelah itu ada pengumuman award di YTB. Waktu itu saya sedang ngajar ya, malam-malam jam 12 malam, saya di Yogyakarta ngajar di Pondok Pesantren Ali Maksum. Malam-malam dapat di grup itu rame, wih siapa yang lolos, saya cek, alhamdulillah ternyata ada nama saya dan ada emailnya. Waktu itu saya langsung sujud syukur, alhamdulillah. Itu malam paling bahagia di tahun 2019. Nah, setelah diumumkan kita sudah lolos menjadi award di YTB, nanti di bulan selanjutnya diberangkatkan langsung ke Turki. Tentunya nanti ada proses penerjemahan ijazah, transkrip nilai, penyiapan visa dan paspor dan sebagainya. Kemudian di bulan September berangkat di Turki, nanti setelah sampai di sana 1 bulan kalau nggak salah, itu langsung dimasukkan ke kelas bahasa Turki atau TOMER. TOMER itu kelas bahasa Turki selama 6 bulan. Dari bulan September sampai bulan Februari. Ya 1 tahun lah kita bilang. Jadi setelah itu dari bulan September sampai bulan September tahun depannya lagi. Berarti itu sekitar 1 tahun ya. Berarti berapa bulan itu?
7 bulan, 8 bulan mungkin ya. Nah, kemudian setelah selesai belajar bahasa Turki, mulai kuliah itu di tahun depannya, yaitu di bulan September atau November. Nah, itu ya. Teman-teman semuanya, di sini saya sudah buat juga lama kuliah di Turki melalui beasiswa YTB. Untuk teman-teman yang dapat beasiswa YTB S1, nanti teman-teman datang ikut Tomer selama 1 tahun. Kemudian S1-nya itu selama 4 tahun. Nah, kalau teman-teman bisa lolos, bisa belajar dengan baik tanpa ada yang ada pelajaran yang gagal, teman-teman nanti dalam waktu 5 tahun berarti ya, dalam waktu 5 tahun akan selesai YTB dan bisa pulang. Tapi kalau dalam waktu 5 tahun itu ada ders yang gagal, mungkin teman-teman ikut kerja, ikut kegiatan ini itu akhirnya mengganggu kuliah teman-teman, teman-teman masih bisa punya satu kesempatan, yaitu perpanjangan selama 2 semester. Artinya paling lama untuk S1 di Turki 6 tahun. 6 tahun. Kemudian untuk S2 itu ada tomernya 1 tahun, kemudian akademiknya 2 tahun, kemudian perpanjangannya 1 tahun. Ini perpanjangan ini opsional kalau memang dibutuhkan. 4 tahun. 4 tahun untuk S2, 6 tahun untuk S1, dan untuk S3 1 tahun tomer, 4 atau 5 tahun, anggaplah 5 tahun, 5 tahun, kemudian tambah perpanjangan 1 tahun. 7 tahun untuk S3. Ini paling lama. Jadi 6 tahun S1, kemudian 4 tahun S2, 7 tahun S3. Itu lama belajar di Turki untuk yang dapat beasiswa YTB. Tapi jangan khawatir, tetap dapat beasiswanya. Tiap bulan akan dikasih uang. Jadi hidupnya aman lah ketika di Turki, insya Allah, dijamin pemerintah. Kemudian ini juga saya sudah buat benefit beasiswa YTB apa aja. Yang pertama, saya buat sistem tunggal, all in one, all in YTB. Jadi seleksinya itu satu arah gitu. Seleksi berkas, seleksi beasiswa, jadi awardee, selesai gitu. Jadi nggak ada nanti seleksi tes potensi akademik, seleksi psikologi dan sebagainya, itu nggak ada. Jadi paling enak, paling simpel dibandingkan beasiswa lain seperti LPDP ya, karena prosesnya lama gitu kan. Dan ini dalam seleksi YTB itu dalam waktu berapa bulan ya? Januari sampai Agustus saja gitu. Langsung nanti jadi awardee, berangkat ke Turki langsung. Kemudian sistem tunggal ini, inilah yang membuat orang banyak ke YTB karena mudah seleksinya gitu. Kemudian yang selanjutnya, cangkupan beasiswa yang lengkap. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beasiswanya sudah mencakup semuanya, tempat tinggal, uang saku, kemudian uang kesehatan, tiket pulang pergi, dan sebagainya. Dan kemudian benefit beasiswa YTB yang ketiga, itu ada program Erasmus, teman-teman. Nah, teman-teman nanti ketika kuliah di Turki, di semester 2 atau semester 3 nanti akan ada pemberitahuan bahwasanya ada program Erasmus yang dibuka gitu. Program Erasmus itu program exchange pelajar ke Eropa. Jadi bagi teman-teman yang bahasa Inggrisnya bagus, bisa ikut ujian seleksinya. Kalau lolos, nanti teman-teman bisa belajar di Eropa selama minimal 3 bulan, maksimal 12 bulan. Misal, kemarin saya daftar daftar seleksi Erasmus ke Belanda. Itu nanti research di Belanda. Tapi sampai sekarang karena pandemi, jadi wah kacau, semua sistem kacau gara-gara pandemi. Kalau alhamdulillah kalau misalnya saya lulus, nanti saya bisa berangkat ke Belanda, di sana bisa stay selama 3 bulan atau sampai 12 bulan dan dibayari semua sama pemerintah. Enaknya itu. Memang semuanya uangnya aman gitu, yang penting uang kan. Kemudian selain itu untuk teman-teman yang sekarang SMA dan mau mendaftar S1 di Turki, enaknya lagi tidak ada tugas akhir untuk S1 di Turki. Tapi ini di kebanyakan jurusan S1 tidak ada tugas akhir. Jadi ujian semester 1, 2, 3, 4, 5, selesai ujian lulus, nggak ada ders yang gagal, ya udah selesai lulus langsung diwisuda gitu. Nggak pusing-pusing nulis nanti mau nulis topik tentang apa, temanya apa, metodenya apa, nanti tidak perlu memikirkan itu. Jadi tinggal belajar, ujian, lulus gitu. S1 enaknya seperti itu, tapi tidak untuk S2 dan S3. Ada tesis dan ada disertasi. Nanti untuk S3 yang paling sulit, namanya itu ada ujian kompre atau yeterlilik sınavı bahasa Turkinya. Itu semua materi dari S1, S2, S3 harus di luar kepala dan nanti diujiankan di depan profesor, 6 profesor nanti. Itu yang paling sulit nanti di S3. Jadi jadi banyak anak S3 yang gagal di Turki karena memang berat ujiannya.
Selanjutnya, yang kelima, itu adalah teman-teman bisa bekerja part-time. Nah, ini kelebihan yang saya tulis karena pasti bakal ada nanti yang nanya. Misalnya teman-teman bisa bekerja sebagai translator, atau teman-teman bisa bekerja sebagai guide, tour guide, atau teman-teman bisa bekerja di perusahaan Turki yang membutuhkan orang yang bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris misalnya. Karena nanti bakalan banyak orang-orang Arab membeli barang-barang Turki. Mereka datang ke Turki sebagai translator perusahaan, dan itu banyak sekali teman saya yang bekerja di perusahaan seperti itu, atau hanya sekedar manajer sosial media, dan itu sangat banyak itu, dan itu bisa tambahan cuan untuk kita. Selain beasiswa juga uang masukan dan tabungan untuk masa depan gitu kan ya. Itu benefit beasiswa YTB, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang saya tulis ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke tips mendapatkan beasiswa YTB. Di sini saya ada empat saya tulis. Yang pertama adalah seleksi berkas. Seleksi berkas, tipsnya adalah, dan ini harus, emang semua orang harus melakukan ini sih ya. Isi dengan teliti semua persyaratan. Kadang itu ada yang salah tulis, karena kan nanti kalau misalnya kita menulis misalnya kita menulis sertifikat dalam bahasa Indonesia dan kita salah huruf aja, ketika panitia membaca sertifikat itu kan mereka pasti menggunakan translator bahasa Inggris Google gitu kan, salah kata mereka nggak pahami, bisa di skip, bisa dicoret gitu kan. Jadi mengisi semua persyaratan itu harus dengan teliti, kalau bisa nanti dalam bahasa Inggris kalau bisa, dan jangan sampai terlewat dan ada salah huruf aja, kalau bisa jangan sampai gitu ya. Kemudian juga persiapkan letter of intent dengan baik dan meyakinkan. Kemudian juga upload semua sertifikat yang ada, kegiatan, kepanitiaan, penghargaan, kejuaraan, semuanya diupload. Kemudian juga buat 2 surat rekomendasi. Nah, kalau saya kemarin membuat 3 surat rekomendasi. Yang pertama dari kiai saya, dari tokoh. Yang kedua dari dekan saya, itu dari akademisi. Dan yang ketiga dari profesor guru besar hadis di UIN Sunan Kalijaga. Jadi 2 akademisi dan 1 dari tokoh masyarakat. Kiai 1, 2 dari tokoh akademisi. Kemudian yang selanjutnya, tips yang kedua untuk seleksi wawancara, bawa semua berkas dengan lengkap, dicetak semuanya kalau file aslinya dalam bentuk soft file. Kemudian juga dipahami letter of intent, itu kan nanti ada mini tesis dan mini disertasi, semuanya dipahami di luar kepala semuanya. Kemudian persiapkan bahasa Inggris dan kalau bisa tambahin dikit lah bahasa Turki. Karena ada satu ketika itu ada orang yang nggak bisa bahasa Inggrisnya kacau gitu kan. Tapi ketika wawancara datang, kemudian ditanya sama panitinya, kamu bisa apa? Kamu tahu bahasa Turki nggak? Dia bilang tahu. Gitu. Apa? Saya bisa nyanyi lagu kebangsaan Turki gitu kan. Wah, terus panitia itu penasaran. Kamu bisa nyanyi lagu kebangsaan Turki? Nyanyilah dia Mars kebangsaan Turki, Mars nasional Turki. Nyanyi itu sampai diupload ke Instagram resmi beasiswa YTB dan dia lolos gitu. Jadi walaupun modal bahasa Inggrisnya nggak bagus, karena ada hal yang menarik di panitia, wah ternyata anak ini minatnya ke Turki itu luar biasa, diloloskan gara-gara bisa hafal lirik lagu Mars Nasional Turki. Itu nanti teman-teman bisa improvisasi juga, menghafal ini, menghafal itu, tahu artis Turki siapa gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah mentor YTB, dan ini sangat penting. Teman-teman kalau bisa punya 1 orang minimal mentor yang bisa membantu cek aplikasi YTB, teman-teman. Aplikasi ketika pendaftaran. Udah benarkah namanya, udah benarkah penulisan bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian juga minta masukan letter of intent. Ini kira-kira bagus nggak letter of intent? Mini disertasi saya, mini tesis saya. Apakah mini tesis saya harus berhubungan dengan Turki? Apakah penelitian saya harus berhubungan dengan Turki? Atau cukup dengan penelitian yang ada di Mesir? Atau cukup dengan penelitian yang ada di Indonesia saja? Nah, nanti teman-teman bisa bertukar pikiran dengan mentor, karena mentor YTB ini penting banget ya. Waktu itu saya punya mentor pribadi ya, karena Ustadz saya waktu itu di Yogyakarta, kebetulan Ustadz saya itu juga award di YTB yang sudah lulus. Beliau jurusan tafsir di Istanbul University. Nah, saya sering ngobrol ketika kita ngaji, malah saya
apa namanya, kita ngaji kitab gitu kan, malah saya diskusi tentang YTB ini gimana, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tulis. Dan alhamdulillah dengan wasilah beliau saya bisa dapat YTB gitu, karena wah itu jasa beliau luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada faktor X juga untuk mendapatkan beasiswa ini. Kita juga nggak boleh lupa dengan faktor X, yaitu sebenarnya faktor X ini faktor keberuntungan. Karena sepinter apapun teman-teman, sesiap apapun teman-teman, kalau tidak ada faktor keberuntungan, itu bakalan susah juga mendapatkan YTB gitu kan. Karena ini adalah faktor yang menentukan gitu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan faktor, bagaimana beruntung ini bisa kita dapatkan? Yang memberikan keberuntungan itu siapa? Ya Allah yang memberikan keberuntungan kan. Yang memberikan nasib baik itu Allah kan. Makanya bagaimana cara mendapat keberuntungan itu? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara minta doa dan ridha dari orang tua, meminta doa dari ustadz dan para kiai. Selain itu juga perbanyak ibadah dan sedekah. Dan juga satu lagi, kalau bisa bernazar. Ya Allah, kalau saya nanti lulus YTB, saya akan kasih 50 orang miskin nasi gitu. Nah itu, saya dulu melakukan itu, tapi bukan itu ya, itu rahasia. Kalau bisa teman-teman juga bernazar gitu. Ini adalah tips mendapatkan beasiswa YTB. Kemudian, selanjutnya, tantangan hidup. Ini yang terakhir, insya Allah, slide terakhir. Tantangan hidup di Turki, itu apa aja tantangannya? Yang pertama yang pasti akan teman-teman temukan adalah culture shock, kultur yang berbeda. Contohnya, sedang azan. Kita pause dulu ya, 3 menit karena sedang azan. Nggak apa Mungkin ya? nggak apa-apa, Bang. Oke. Mungkin sambil pause karena di Turki sendiri lagi azan. Jadi teman-teman, ini pengumuman untuk teman-teman semua yang pengen bertanya, nanti bisa mengangkat tangan. Dan nanti insya Allah saya pilih 3 penanya pertama. Bisa membuka mic, lalu memperkenalkan nama serta daerah atau sekarang pendidikannya di mana? Apakah dia lagi SMA atau sekarang S1 mengambil S2 atau gimana? Pada saat sesi pertanyaan nanti, jadi teman-teman bisa mengangkat tangan, open mic, open kamera, dan memperkenalkan diri, nama serta asal. Asal daerah dan asal sekarang mengemban pendidikan di mana. Seperti itu. Insya Allah yang kami dahulukan yaitu yang bertanya melalui raise hand atau open mic. Nanti kalau waktu emang cukup, insya Allah baru kita bisa membaca yang di kolom chat. Seperti itu. Masih azan ya, Pak? Masih, khayal falah nih. Azannya berarti jam 3 ya? Iya. Wah ini karena musim dingin jadi lebih cepat. Kami di sini azannya jam 2.36. Sebentar lagi juga. Sekitar 15 menit lagi.
Sebentar ya Mas ya. Oke Mas, kita lanjutkan aja. Udah selesai, alhamdulillah azannya. Alhamdulillah. Oke, silakan Bang. Oke, tadi sampai ke tantangan hidup di Turki ya. Di sini ada 5 yang saya buat teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada culture shock atau perbedaan kultur ya. Contohnya seperti ini di Turki. Kalau kita sampai di Turki itu pasti nanti bertemu dengan makanan yang luar biasa, tidak sama dengan Indonesia. Kemudian juga ada budaya-budaya komunikasi yang sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Seperti di Turki, kalau orang mau bilang tidak, itu bukan tidak gitu. Mereka bilangnya gitu. Itu artinya tidak dalam bahasa Turki. Itu kita kayak ketika datang ke Turki itu kayak maksudnya apa? Ini orang pengen bilang apa? Dia bilang itu artinya tidak dalam bahasa Turki. Seperti itulah kultur-kultur yang akan kita temukan di Turki. Kemudian juga yang kedua ada language barrier. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sampai di Turki, kita akan langsung dimasukkan ke lembaga pendidikan bahasa Turki, namanya Tomer. Nah, di Tomer itu nantilah kita akan belajar bahasa Turki. Ada 2, bahasa Turki harian dan bahasa Turki akademik. Nah, bahasa Turki akademik ini yang paling sulit. Kalau teman-teman nanti pengantar kuliahnya menggunakan bahasa Turki. Bahasa harian oke lah, kita bisa pelajari. Tapi bahasa akademik ini yang paling sulit, dan bahkan saya setelah 2,5 tahun di sini itu masih bingung gitu. Karena struktur bahasa Turki itu berbeda sekali ketika bahasa harian dan bahasa akademik gitu. Apalagi nanti menulis dalam bahasa Turki, dan itu luar biasa sulit. Nah, itu adalah tantangan yang membuat kita stres gitu. Kemudian yang ketiga, tantangan hidup di Turki adalah harus persiapkan mental dan toleransi stres yang tinggi. Karena nanti ketika kita dihadapi dengan gagal ujian, bertemu dengan orang yang toksik misalnya, bertemu dengan kasus-kasus yang tidak kita inginkan, dan ada aja masalah, nanti itu pasti mental kita kena, kadang kita stres, bahkan amit-amit ya, ada yang depresi gitu kan, kena mental itu, dan itu adalah salah satu tantangan hidup di Turki karena bukan kampung sendiri. Dan yang keempat itu adalah jauh dari kampung dan keluarga. Nah, ini pasti ya, bahkan teman-teman yang stay di Mesir pun juga tantangannya mungkin sama. Jadi jauh dari kampung dan keluarga. Kita biasanya video call dengan orang tua gitu kan. Dan tantangan yang terakhir yang ini juga berat adalah menikah. Apalagi teman-teman nanti yang S2 dan S3 sampai di Turki udah merasa matang secara mental, fisik, ekonomi, mungkin udah merasa matang gitu, pasti akan ada di mana teman-teman ketemu, misalnya nanti ketemu orang Turki, wah orang Turki ini kok baik gitu kan, cantik gitu kan, atau yang perempuan ketemu dengan cowok Turki yang ganteng lah ya, orang Turki itu terkenal dengan gantengnya, perempuannya juga cantik-cantik, dan itulah menarik gitu kan. Belum bisa jadi nanti teman-teman bertemu dengan orang Indonesia, sama orang Indonesia di Turki, dan tertarik gitu. Jadi waduh, ini mau belajar, di satu waktu pengen belajar, di satu waktu juga pengen kerja, di satu waktu juga ketemu orang yang cocok gitu kan, ketemu dengan cocok dengan diri teman-teman. Wah, ini gimana ini? Pasti nanti itu tantangan tersendiri. Pengen nikah, juga pengen belajar, juga pengen bekerja di satu waktu. Itu tantangan hidup di Turki. Nah, itu adalah 5 tantangan yang pasti kita semua akan temukan di Turki. Itu teman-teman, saya kira ini adalah slide terakhir saya ya. Saya kira cukup. Kemarin mau nambah lagi slide, tapi bakalan ngabisin waktu gitu kan, karena waktu kita juga terbatas. Nah, selesai. Jadi itu materi-materi yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya, dan silahkan teman-teman tanyakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Bang atas segala ilmunya. Tadi kita telah belajar bersama
apa sih alasan kita belajar ke Turki, sudah dipaparkan oleh, dan apa sih itu YTB secara khusus beasiswa, dan gimana sih cara tips-tips mendapatkan beasiswa YTB atau beasiswa pemerintah tadi seperti yang dijelaskan beliau. Karena tanpa tips-tips tersebut sepertinya akan susah. Kita tidak punya mentor, kita tidak punya YTB, tapi kita hanya mendaftar saja. Bahkan kata beliau tadi, kalau kita salah satu huruf aja sedang ditranslate malah bisa bahaya. Takutnya tidak diperhatikan, skip malah sama pengujinya, penguji berkas. Dan kita telah tahu gimana tantangan hidup di Turki sendiri. Karena di setiap negara pastinya ada culture shock lain-lain. Hampir sama tuh kayak di Mesir. Orang Mesir juga kalau ngomong tidak, gitu-gitu doang. Pertama saya juga bingung. Tetapi insya Allah kita semua akan mengetahui lebih dalam. Gimana sih? Atau teman-teman semua habis ini bisa bertanya kepada beliau langsung tentang pemaparan beliau yang masih ingin diperdalam oleh kita semua. Oke, itu saja. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Insya Allah kita akan buka untuk 3 penanya pertama. Yang pertama di sini sudah ada yang angkat Bang. Mungkin dari laki-laki dahulu. Ya. Ada Alif Reinika Rahman. Mungkin bisa silakan membuka mic dan memperkenalkan diri. Silakan. Kedengaran ya, Ustadz Alvaro? Kurang kedengar suaranya, Bang. Halo, halo? Sudah kedengaran? Mungkin nggak usah pakai headset kayaknya. Oh ya, oke. Karena suaranya kurang jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, sudah kedengaran? Bang Nanda, suaranya kurang kedengaran ya, Bang? Emang? Dari Saya penanya kedengeran kita ya? dari sini, Mas. Saya kedengeran kok, Mas, dari Oh, sini. kedengaran. Alhamdulillah. Ya, silakan. Eh, Para Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada lembaga pendidikan yang lebih khusus atau riset ke peradaban Ottoman? Kalau misalnya di Malaysia itu ada Aistak yang lebih khusus ke pemikiran Islam gitu. Nah, dan di Turki yang saya ingin tanyakan, apa ada yang lebih khusus ke peradaban Ottoman gitu? Karena peradaban ini sudah dilupakan selama 630-an tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, bahasa, terkait bahasa. Misalnya kalau kita sudah mendapatkan sertifikat bahasa Turki, apakah kita harus ikut lagi di Turkinya? Atau misalnya kalau kita lewat mandiri itu kita harus ikut program bahasanya? Atau memang harus ikut gitu? Kemudian untuk kalau memang harus ikut, apakah ada khusus ke lebih bahasa Ottoman? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Alif Reinika Rahman dari Universitas Darussalam Gontor, program studi Akidah dan Filsafat semester 6. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertanyaannya, Bang Alif. Tapi tadi suaranya agak berisik, mungkin saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah ada lembaga pendidikan Oh, sepertinya macet ya, Mas Iya, moderator. Mas Alvaro. Kelihatannya freeze sinyalnya. Ya, nge-freeze, Mas.
Tadi pertanyaan pertama tentang apakah ada lembaga sendiri yang mengkaji tentang sejarah Turki. Yang kedua apa tadi, Mas? Maaf, Mas. Soalnya Yang tadi kedua, ada orang kalau ya. udah dapat sertifikat bahasa Turki, apakah harus belajar bahasa Turki lagi? Seperti itu. Nah, oke. Pertanyaan pertama. Kedua. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada lembaga sendiri yang mengkaji tentang sejarah Turki? Itu pasti ada, Turki sebesar ini dengan sejarahnya yang luar biasa, mesti ada lembaga sendiri yang mengkaji khusus tentang sejarah Turki. Tapi sayangnya saya belum tahu lembaga apa itu. Tapi nanti saya punya teman yang juga belajar di jurusan sejarah. Saya akan tanyakan, insya Allah nanti akan saya kirimkan ke panitianya nanti, Mas, insya Allah ya. Karena saya belum tahu. Tapi kalau jurusan tentang yang mempelajari tentang sejarah Turki Utsmani itu sepertinya udah ada. Tapi ya itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua itu apakah kalau kita sudah mendaftar kursus bahasa Turki, misalnya kursus bahasa Turki di Indonesia mungkin maksudnya ya, kita udah ikut kursus bahasa Turki di Indonesia A1, A2, B1, B2 misalnya. Apakah harus ngulang lagi di Turki? Jawabannya iya. Dari yang saya tahu jawabannya iya. Karena nanti teman-teman kalau ketika sampai di Turki masuk ke Tomer itu harus, walaupun sepintar apapun bahasa Turki teman-teman, itu harus ngulang dari awal, dari kelas A1. Dan karena itu juga apakah bisa, dan juga kalau ditanya apakah bisa kuliah di Turki tanpa Tomer, itu juga jawabannya bisa, tergantung sama universitasnya. Tapi kalau universitasnya meminta sertifikat bahasa, maka teman-teman harus ikut Tomer dari A1 sampai C1. Tapi kalau universitasnya nanti kamu bisa menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak perlu ikut kelas bahasa Turki. Tapi tetap saja, karena kita kan akan kuliah di Turki selama 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu kan, kita di sunnah muakkad ikut Tomer bahasa Turki. Karena nanti kita ketika di jalan ketemu orang pakai bahasa Turki, ketika daftar ini itu mengurus surat ini itu pakai bahasa Turki. Kalau kita tidak tahu bahasa Turki, itu pasti akan membuat hidup kita sulit gitu. Karena semua hal yang ada di Turki akan menggunakan bahasa Turki. Seperti itu, Mas. Mungkin semoga bisa menjawab ya, Mas. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terlempar kayaknya, Kak. Gitu ya. Yang moderatornya keluar ya? Mungkin ada panitia lain yang bisa menggantikan. Mohon maaf, Bang, tadi hilang. Oh iya, siap. Dari Brother. Oh, siap. Mungkin untuk penanya selanjutnya dari saudari Naila. Bisa silakan. Karena waktu terbatas. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Pertanyaan saya adalah, kalau S1-nya jurusan bahasa dan sastra begitu, apakah bisa mengambil S2-nya juga jurusan bahasa dan sastra asing di Turki? Ada kabar-kabar burung sebelumnya katanya tidak bisa, harus ambil sastra Turki lah atau gimana. Begitu, terima kasih. Oke. Langsung saya jawab silakan, aja Bang. nih. Bisa langsung. Oke. Yang saya tangkap, bisa nggak Iya. sih kalau kita S1-nya jurusan bahasa dan sastra Inggris misalnya kan, kemudian pengen nyambung lagi S2 jurusan bahasa dan sastra, katanya harus sastra Turki, nggak bisa sastra yang jurusan yang sama ketika di Indonesia seperti sastra Inggris atau Jepang gitu, atau sastra apapun itu. Arab, Kak. Iya gitu kan ya, bahasa sastra Arab. Iya. Gimana jawabnya? Saya sendiri juga tidak memperhatikan itu, tapi sepertinya tetap bisa karena kita menggunakan beasiswa YTB. Nanti itu kan kita masuk ke sistem
kita melihat sistemnya. S1 saya menggunakan, jurusan saya bahasa dan sastra Arab. Nanti itu di sistem YTB akan keluar. Kalau memang nggak ada jurusan, nggak sesuai dengan jurusan, makanya nggak akan muncul di sistem YTB-nya. Tapi kalau memang ada, pasti keluar kok. Tapi sepanjang yang saya tahu, itu sastra Arab itu ada. Sastra Arab ada, tapi saya tidak tahu apakah ada di list beasiswa YTB. Mbak nanti bisa langsung cek dengan cara daftar YTB, cek keluar nggak nanti sastra bahasa Arab itu. Itu Mbak. Terima kasih. Terima Paham kasih. ya? Ya, sama-sama. Halo. Untuk pertanyaan yang bahasa, Bang, apabila kalau saya juga masih ingin bertanya, karena tadi sempat tinggal, kalau misalnya saya bahasa bagus, apakah tidak ada tempat tes untuk langsung lengkap ke level yang lebih atas, Bang? Gimana Mas kalau bahasa? Misalnya kita udah bahasa, misalnya tes Homer, itu harus dari A1, atau nggak bisa langsung lengkap ke B1 atau B2? Kalau Iya, bahasa kita bagus. jadi untuk kelas bahasa Turki, sependek yang saya tahu, itu harus ikut dari A1, A2, A3, sehebat apapun pendaftarnya. Contohnya ada penerima beasiswa itu yang dari Kazakhstan. Kazakhstan itu kayak sebelahnya Turki gitu kan, dan mereka bisa bahasa Turki gitu, soalnya bahasanya mirip. Tapi meskipun mereka bisa bahasa Turki, mereka belum tentu gramarnya itu sesuai dengan grammar bahasa Turki. Kata-katanya banyak yang beda. Walaupun udah pinter dan bahasanya emang ahli bahasa Turkinya, mereka nggak akan bisa loncat gitu. Karena pasti ada materi-materi bahasa Turki yang mereka tidak tahu. Makanya harus belajar dari A1. Dan itu juga memang dan itu juga sudah aturan dari Turkinya seperti itu. Harus mulai dari awal. A1, A2, B1, B2, C1. Seperti itu Mas, harus ngulang dari awal. Oke, terima kasih Bang. Insya Allah sudah jelas. Selanjutnya untuk Saudara Muhammad Arsyad Rifki, silakan. Karena waktu terbatas, jadi bisa langsung ke pertanyaan dan perkenalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad Rifki dari SMA. Dari SMA. Saya sebelumnya kedengaran kan Anda? Kedengeran tapi itu kecil sekali. Oh iya. Sekarang kedengeran ya? Alhamdulillah, jelas. Saya mau nanya, kalau S1 yang saya tahu itu untuk ilahiyat atau Islamic Studies itu mereka cuma ada satu jurusan dan satu jurusan gitu. Kalau nggak salah kan kalau S2 tadi mungkin ada cabang-cabangnya lain kalau untuk jurusan. Tapi kalau S1 katanya cuma ada satu jurusan. Kemudian apakah beda universitas ada perbedaan yang menonjol? Misalnya di ilahiyat di universitas ini dia menonjol di pelajaran di mata kuliah yang ini atau yang ini. Kemudian untuk universitasnya itu kan kalau nggak salah ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Inggris di ilahiyatnya. Kemudian apakah itu juga harus bagus bahasa Inggrisnya? Karena kan kalau kita masuk sana cuma pakai kursus bahasa Turki doang gitu, nggak terlalu diperhatikan untuk bahasa Inggrisnya. Dan pertanyaan terakhir untuk khusus Tomer, apakah tempatnya terpisah dari universitas? Itu aja mungkin. Oke, saya langsung jawab aja Mas ya. Untuk Tomer nanti biasanya untuk Tomer itu biasanya aduh ini di asrama ini teriak-teriak hojanya ini suruh sholat. Oke, jadi saya stay di asrama pondok pesantren juga di Turki. Jadi ketika ada sholat ini pasti hoja itu guru, ustadznya teriak-teriak gitu. Pertanyaan tadi apakah Tomer dan fakultas tempat kita belajar nanti itu akan satu tempat atau berbeda? Itu bisa jadi satu tempat, bisa jadi berbeda. Contohnya begini, ada yang ini untuk mandiri. Misalnya saya kuliah di Necmettin Erbakan. Tapi karena di Necmettin Erbakan ini Tomernya itu mahal, saya bisa ambil di Tomer di Istanbul misalnya lebih murah. Dan itu bisa. Karena yang penting dapat sertifikat C1. Minimal
B1 minimal, B1. Nah, itu bisa diambil di tempat lain, bebas itu. Tapi kalau dari YTB, kalau kita dapat beasiswa YTB, misalnya saya dapat di Manajemen dan Erbakan, itu mereka itu punya lembaga sendiri. Jadi Manajemen dan Erbakan punya fakultas pendidikan, agama, dan nanti ada fakultas bahasa. Nah, biasanya untuk bahasa Turki ini diletakkan di fakultas bahasa. Kita kuliah di Fakultas Ilahiyat, tapi nanti belajar Tomer di tahun awal itu di Fakultas Bahasa, seperti itu. Jadi memang beda lokasi, tapi tetap dalam satu lembaga, satu universitas gitu. Untuk YTB biasanya seperti itu. Kalau kuliah di Istanbul, maka nanti lembaga Tomernya juga di Istanbul University, misalnya seperti itu. Seperti itu, Mas. Kemudian apalagi tadi ya? Oh, untuk jurusan ilahiyat itu memang ada beberapa pilihan. Ada yang menggunakan bahasa Turki, ya, ada yang menggunakan bahasa Arab. Nah, di tahun 2000 berapa ya? 2016 ada teman saya yang tahun 2017 atau 16 diterima YTB, dia belajarnya menggunakan bahasa Arab. Dan pengantarnya bahasa Arab. Tapi saya kurang tahu ya untuk update beasiswa YTB Ilahiyat saat ini apakah ada yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, saya kurang tahu. Tapi sebenarnya nggak ada gitu. Sekarang udah kayak untuk Ilahiyat itu pakai bahasa Turki dan rata-rata pakai bahasa Turki. Kecuali nanti jurusan hubungan internasional itu ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Itu, Mas. Tapi untuk YTB saat ini sepertinya bahasa Turki semua sih, Mas. Sependek yang saya tahu. Ya. Mohon maaf, Nanda. Beda Iya. Beda universitas, beda menonjol studi. Mohon maaf, mau nambahin. Oh iya, tadi Ilahiyat cuma ada satu jurusan menonjol dalam pelajaran tertentu. Mungkin masuk Arsyad nih, Usuluddin atau Ilahiyat, apakah dia lebih menonjol hadis, tafsir atau bagaimana? Nah, iya. Kalau seperti itu tadi, misalnya di universitas saya, ini di Konya emang ada, Mas. Misalnya di Istanbul, mungkin nanti ilahiyatnya ke sejarah, ke wakaf, tentang perwakafan. Kalau di Konya ini, misalnya ilahiyat itu lebih dekat dengan sufisme. Ada guru saya itu yang yang emang expertise-nya di bidang hadis dan sufisme. Karena emang Konya kan kota sufi ya, jadi nggak sedikit hoja atau dosen di sini emang ahli sufi gitu. Emang ada, Mas, yang seperti itu. Kalau di Konya, kalau Mas emang tertarik dengan jurusan sufisme, tasawuf, itu di Konya itu salah satu tujuan yang paling bagus. Kemudian tapi untuk nanti sejarah Turki Utsmani dan Islam di zaman Turki Utsmani, kemudian lembaga wakaf di zaman Turki Utsmani, Mas bisa ngambil jurusan ilahiyat di Istanbul atau di Marmara atau di Ankara. Seperti itu, Mas. Emang ada, tapi itu teman Mas harus tanya-tanya ke orang yang sudah kuliah di sana. Seperti itu, Mas. Jadi untuk Bang Arsyad bisa bertanya-tanya punya kemana. Seperti itu ya, Bang Arsyad? Ya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Nanda. Untuk penanya selanjutnya, karena waktunya cuma sampai jam 8, 15 menit lagi. Mungkin bisa langsung kita bersingkat. Saudari bisa, silakan. Baik, terima kasih Kak Moderator telah memberikan waktunya. Luar biasa sekali Kak Nanda ya. Terima kasih atas presentasinya, sangat luar biasa. Kak Nanda, langsung aja saya mau tanya. Posisi saya sekarang itu semester akhir S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, itu menurut kakak alangkah baiknya kira-kira bakal nyampe nggak ya kalau seandainya daftar S3 nanti di Januari atau Februari, karena kemungkinan sidang tesis itu nanti Februari kemungkinan. Itu kira-kira bakal nyampe atau enggak? Kalau seandainya pun nggak nyampe, apa lebih baik ikut S2 lagi atau kemungkinan nyampe? Karena tadi yang saya lihat dari presentasi kakak itu perjalanannya kan sangat panjang, bisa sampai Agustus September. Mungkin kalau kayak gitu kan sudah sampai wisuda ya. Nah itu apakah itu tadi Kak nyampe atau enggak kalau saya kan mengambil S3, atau enggak saya kan enggak nyampe, apakah pas untuk ngambil S2 kembali? Itu yang pertama. Dan yang kedua Kak, untuk yang jurusan Islamic Studies berarti intinya itu adalah kita langsung daftar ke TDV tadi, apa enggak usah lewat YTB atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, langsung saja jawab ya.
Kalau tadi kan ada beasiswa YTB sama TDV. Nah, kalau TDV itu khusus emang jurusan keagamaan. Kalau YTB itu jurusan umum bisa, jurusan keagamaan bisa. Itu untuk YTB sama TDV. Dan untuk tadi kan Mbak mau ujian disertasi, tesis ya. Tapi kemungkinan bulan apa? Setelah pendaftaran ditutup ya. Ujian Februari. tesisnya. Kemarin saya juga punya kasus seperti itu, tapi posisi saya sudah selesai munakasyah skripsi saya. Jadi di UIN kalau sudah selesai munakasyah skripsi itu sudah bisa mendapatkan namanya surat keterangan lulus. Jadi saya dulu mendaftar dengan surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara. Jadi saya belum diwisuda waktu itu, belum mengenakan toga, tapi langsung saya sudah daftar dan itu bisa. Tapi dengan syarat udah dipastikan Mbak ini sudah bakal lulus sebelum diberangkatkan. Sudah lulus sebelum sebelum diberangkatkan ke Turki, sudah ada surat keterangan lulus. Dan saya juga seperti itu. Ketika saya sudah lolos, ketika saya mendaftar, saya itu sudah mendapatkan surat keterangan lulus. Itu sih Mbak. Sebenarnya gimana ya kalau kasus Mbak ini? Saran saya lulus dulu, udah mendapatkan surat, kalau bisa sudah mendapatkan surat keterangan lulus, baru daftar. Tapi kalau belum punya surat keterangan lulus dari UNIF, saya kira itu nanti sia-sia gitu pendaftarannya, karena Mbak belum bisa memberikan kepastian lulus atau enggak nanti itu. Seperti itu. Soalnya misalnya udah diterima sama YTB, wah ini anak diterima jadi award YTB, tapi ternyata pas mau diberangkatkan ternyata nggak lulus gitu. Mungkin seperti itu, sependek yang saya bisa jawab, Mbak. Ada lagi nggak pertanyaan tadi ya? Itu ya. Udah, Kak. Bagaimana Mbak Anissa? Iya, udah. Berarti tadi yang TDV sama YTB tuh tergantung kita mau jurusannya kemana ya, Kak? Iya. TDV sama YTB, TDV itu dari Kementerian Agama, jadi yang diberikan itu khusus keagamaan semuanya, S1, S2, S3 itu keagamaan. Tapi kalau YTB, itu semua jurusan ada termasuk keagamaan. Kayak gitu. Iya. Seperti itu, Kak. Siap, sama-sama. Alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin kita persingkat karena masih banyak bertanya. Selanjutnya dari Saudara Ikhtiar Hidayat. Mungkin bisa langsung buka mic. Oke, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Mas Ahmad? Terdengar, ya terdengar dengan jelas. Oke, izin bertanya, saya Ikhtiar, salah satu fresh grade dari Gajah Mada. Izin bertanya, Mas, terkait dengan letter of intent, apakah sebaiknya kita spesifik, misalnya kayak saya mau tembak di HJTP misalnya seperti itu, alangkah lebih baiknya spesifik atau kita general kayak gitu, karena kan kita juga diberi opsi ya, apakah university mana yang akan kita pilih kayak gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, saya langsung jawab aja ya Mas. Saya juga ketika menulis tentang mini tesis saya itu mendaftar ke 5 universitas, itu Istanbul, Marmara, Ankara, dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah Necmettin Erbakan yang saya dapatkan hari ini. Dan waktu itu saya menulis mini tesis saya tentang Maulana Rumi juga. Jadi sebenarnya saya menulis mini tesis tentang Maulana Rumi, tapi pilihan universitas pertama saya Istanbul gitu. Dan setelah wawancara, ternyata ya karena tesis saya tentang Rumi ya ditaruhnya di Konya, ya tesis kamu tentang Rumi, yang cocok sama kamu ya di Konya karena tentang Rumi gitu. Tapi kalau menurut saya kalau bisa dispesifikkan jelas gitu, kamu nanti mau mempelajari apa, misalnya kalau tentang wakaf, misalnya ada yang tertarik dengan wakaf, saya pengen mempelajari, nanti saya menulis disertasi atau tesis tentang wakaf di Turki Utsmani, sementara jurusan S2 S3 yang paling bagus tentang wakaf tentang wakaf di zaman Turki Utsmani itu ada di Istanbul, maka Mas bisa nulis mini tesis atau disertasi yang meruncing kepada Istanbul University. Kalau bisa nanti
kalau bisa sebutkan nama profesor yang ahli tentang sejarah itu. Dan saya sudah membaca, misalnya nih, saya sudah membaca tentang disertasi profesor ini dan saya tertarik untuk belajar dari beliau misalnya, atau saya tertarik untuk menjadikan beliau sebagai supervisor saya, dan itu bakalan nilai plus sendiri untuk panitianya. Kamu kenal beliau dari siapa gitu? Artinya kan kita sudah membaca tentang jurusan kita di Turki gitu. Dan itu bisa menjadi nilai plus gitu. Seperti itu, Mas. Kalau bisa ya menjurus langsung dan punya orang spesifik, profesornya ini nih gitu, di universitas ini nih gitu. Kalau bisa, itu saran saya. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Jawabannya sangat memuaskan. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ada lagi? Ini sepertinya moderatornya lagi pernah kelempar ya. Jadi kita langsung aja boleh. ke saudari atau saudara nih, Mohei. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Apakah ada orang ya? Mohon maaf. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Studi Baik, di Al-Azhar University, jurusan Syariah wal Qanun, Syu'bah Syariah Islamiyah. Yang ingin ditanyakan untuk melanjutkan studi S2 di Turki, kira-kira apa saja tantangan awal yang dihadapi untuk dari seleksi mendaftar dan tantangan tengah dan selanjutnya gitu kan, untuk menambah wawasan daripada yang belum diketahui dari seputar pendaftaran di Turki untuk S2 seperti itu. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya langsung jawab aja, Mas moderator, atau gimana? Nggak apa, biar cepat ya. Nggak apa ya? Iya Kak, langsung di. Oke. Tantangan ketika mendaftar dan ketika kuliah. Ya, mohon maaf Bang, sinyal saya kurang bagus. Nggak apa-apa, santai. Tantangan ketika mendaftar sama kuliah yang saya tangkap tadi itu. Tantangan ketika mendaftar itu yang pertama, ketika mendaftar seleksi berkas itu ketelitian kita untuk apa berkas, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seleksi wawancara, tantangannya adalah persiapan bahasa. Karena nanti kemungkinan besar ketika seleksi wawancara itu menggunakan bahasa Inggris untuk ITB. Menggunakan bahasa Inggris, dan itu harus lancar. Kalau bisa lancar agar apa yang pengen kita sampaikan, mini tesis atau disertasi, itu sampai juga kepada panitia gitu. Kita menyampaikan A, kalau pengen menyampaikan A gitu ke panitia, tapi bahasa kita jelek, sampai ke panitianya mungkin B gitu. Jadi salah tangkap. Dan itu bisa nggak bagus gitu. Bisa jadi malah ditolak sama panitia karena salah menyampaikan, karena komunikasinya salah. Itu ketika wawancara, itu adalah bahasa tantangannya. Ketika kuliah sama juga, nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi, tantangannya ada kultur, ada bahasa, ada stres, ada jauh dari orang tua, yang seperti saya jelaskan tadi di akhir slide. Itu sih Mas. Semoga menjawab ya. Terima kasih Ustaz. Semoga menjawab. Masya Allah. Langsung saja Bang, pertanyaan selanjutnya. Karena waktunya tinggal sedikit. Ada saudari Khaira Ulfa. Boleh? Silahkan. Bagaimana? Khaira Ulfa. Ayo. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Khaira Ulfa, saya dari Aceh. Saya ingin bertanya, Bang. Kalau misalnya dari sesi wawancaranya itu diwajibkan bahasa Inggris atau apa? Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, apa ada yang ngebantu gitu? Habis itu pertanyaan yang kedua,
Kalau misalnya kita pilih jurusan Islamic Studies itu lebih bagusnya di universitas mananya Bang di Turki? Oke, siap. Langsung jawab aja ya. Kalau Islamic Studies yang paling bagus di mana? Itu sebenarnya apa ya? Tergantung kita mau Islamic Studies-nya di bagian apa. Kalau mau bagiannya tasawuf itu bagusnya ya di Konya. Kalau wakaf sama sejarah bagusnya Istanbul. Itu tergantung sih. Ini Islamic Studies di bidang apa. Tapi secara umum ya bagus semua gitu. Insya Allah bagus semua gitu di Turki. Promosi ya. Terus apa ya? Apa tadi? Apa lagi pertanyaannya, Mas? Lupa saya. Yang tentang di tahap seleksi wawancara, Bang. Kalau misalnya kita nggak Iya. bisa bahasa. Oke. Seleksi wawancara nanti untuk YTB itu setahu saya itu menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin ketika wawancara interviewernya, pewawancaranya ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, ini bisa juga pakai bahasa Arab gitu. Atau interviewernya ada yang bisa bahasa Indonesia, bisa juga pakai bahasa Indonesia gitu, walaupun terbata-bata. Dan ada satu kasus itu memang di tahun 2018 atau 2017, award di 2017-18, itu katanya ketika wawancara dan ternyata apa yang lolos yang mau wawancara itu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya ada dari panitia itu menyediakan translator dan ada juga translator dadakan gitu. Misalnya ada yang bisa kamu bisa translate nggak? Padahal sama-sama peserta gitu kan. Kamu tolong bantuin peserta yang ini untuk translate bahasa Turki bahasa Inggris dong gitu. Emang ada yang seperti itu. Tapi untuk beasiswa YTB itu kemungkinan besar 80 sampai 100% menggunakan bahasa Inggris YTB. Tapi untuk TDV, beasiswa TDV yang dari Kementerian Agama itu bahasa Inggris ada, bahasa Arab juga kemungkinan besar karena beasiswa keagamaan ya. Ada tes kitabnya, ada tes bahasa Arabnya untuk beasiswa TDV. Kalau YTB kemungkinan besar bahasa Inggris karena mencakup semua jurusan gitu, nggak hanya keagamaan saja. Seperti itu, Mbak. Ada lagi nggak tadi? Boleh tambah pertanyaannya nggak, Bang? Gimana moderator? Silahkan moderator. Maaf. Karena masih nanti cukup dulu. Karena waktunya juga sudah sedikit. Mungkin selanjutnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, waktunya tinggal sedikit, kita mau ada sesi pertemuan. Jadi teman-teman bisa membuka kamera dari sekarang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Kita akan memasuki sesi perfotoan sebentar. Jadi diharap teman-teman bisa membuka kamera. Bagaimana operator mungkin bisa memimpin untuk menghitung perfotoan? Ini, Agarin udah siap belum, Agarin? Oh ya, udah. Oke. Udah bisa nih. Ini ada 3 slide ya, jadi kita ntar 3 kali. Boleh dihitung silakan. Oke, udah siap ya teman-teman yang belum buka kamera. Diharapkan membuka kameranya. Saya izin nggak buka karena ini bermasalah kameranya. Pecah-pecah. Oke, kita hitung. Saya pakai topi Mesir ya. Iya. Ahlan Bang. Oke, lanjut. Baik, kita hitung dari slide pertama. 1, 2, 3. Bentar. Saya ini dulu. Kirim. Lanjut ke slide kedua. Bagaimana?
Bentar, Oh, slide kedua, silakan. 1, 2, Mungkin nanti teman-teman 3. mungkin untuk fotonya nanti kita kirimkan di grup teman-teman. Bisa juga di tag Bang Nanda, di tag Mahasiswa Hero Development. Slide ketiga. Masih ada perfotoan lagi? Bang Terakhir Masih, silakan. slide ketiga ya. Masih banyak yang belum buka kamera ini di slide ketiga. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ini langsung saya kirim ke grup ya, teman-teman. Oh iya, terima kasih operator. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang disampaikan oleh pemateri kita, Bang Nanda. Mungkin ada pertanyaan lagi gimana, Bang? Mungkin bisa di grup WhatsApp atau grup Telegram yang tadi Abang bilang? Boleh, bisa di grup Mungkin WhatsApp masih banyak penanya, ya. Tetapi belum bisa kita pilih satu persatu karena waktunya juga terbatas. Ya, nanti Mbak Alifahnya masukin saya ke grup Nanti aja linknya nanti, nggak dikirim apa. ya, Bang? Iya, boleh. Nanti saya dimasukin ke grup ini aja, Mahasiswa Youth Development aja, nggak apa-apa, Mas. Oke, Yang ada Kak. peserta ini. Nanti bisa ditanya di sana. Siap. Oke, sih. Insya Allah Terima kasih dimasukin. banyak Pak Ustadz. Jadi teman-teman dihimbau semuanya. untuk tidak keluar dari grup ya. Mungkin terakhir Bang, ada closing statement dari Antum untuk kita semua, pesan dan nasihat terakhir. Bisa Oke, ditutup apa ya? dengan closing Baik. statement. Closing statement saya yaudah. Saya mengikuti apa yang dikatakan ibu saya. Manjada wajada. Siapa yang berusaha, berdoa, ikhtiar dengan ridho orang tua, dengan doa para kiai, para ustadz, insya Allah dapat apa yang akan kita mau. Sudah manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti mendapatkannya. Udah, itu saja sih. Terima kasih, Mas. Semoga teman-teman semuanya di sini sukses semua. Amin. Terima kasih banyak ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz ya. Assalamualaikum. Jazakumullah khair teman-teman. Jangan lupa kata Bang Nanda Ahmad Basuki tadi, manjada wajada. Beberapa tips sudah banyak disampaikan oleh beliau. Nanti kita kirimkan untuk info-info selanjutnya di grup. Dan kami dari teman-teman Mahasiswa Development mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terakhir juga, insya Allah kita juga pamit. Ini webinar terakhir kita sebelum adanya ujian teman-teman di Indonesia. Kita doakan untuk semuanya diberikan kemudahan, dan kita doakan khususnya kepada materi kita yang Anda diberikan yang berkah dan bermanfaat ke depannya. Amin ya Rabbal. Terakhir kita telah sampai di ujung acara. Marilah kita tutup acara kita di siang, malam, dan sore hari ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua mungkin bisa di tag Instagram Bang Nanda, Instagram Mahasiswa Hero Development, dan lain-lain. Insya Allah nanti info selanjutnya kita kirimkan di grup. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa kami berikan waktu untuk bertanya.